Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rosdiana dari kelompok 4 dengan NIM 64221182. Di sini saya akan menjelaskan tentang custom union dan integrasi ekonomi. Di slide pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar custom union. Custom union adalah bentuk kerjasama perdagangan antar dua atau lebih negara. Biasanya negara tetangga lebih bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan antar anggota seperti penghapusan atau pengurangan tarif bea cukai, kuota, serta hambatan non-tarif lainnya, sekaligus menerapkan kebijakan perdagangan yang sama terhadap negara di luar anggota. Di slide 2, saya akan membahas tentang beberapa contoh bentuk custom union. European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang didirikan pada tahun 1957 oleh Jerman Barat, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Kedua Benelux yang merupakan kerjasama antar Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Selain itu, terdapat pula Southern Common Market, Southern African Custom Union, kerjasama Switzerland, Liechtenstein, serta West African Economy dan Monetary Union. Namun, perlu diketahui bahwa custom union pada dasarnya mengandung unsur perdagangan bebas sekaligus unsur proteksi yang lebih besar. Sehingga, menurut Jacob Wiener, pembentukan custom union tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan atau welfare suatu negara. Di slide 3, saya akan membahas tentang karakteristik custom union. Yang pertama, kerjasama ini mirip dengan perjanjian perdagangan bebas, namun perbedaannya terletak pada keseragaman kebijakan perdagangan terhadap negara non-anggota yang diterapkan oleh seluruh negara anggota. Yang kedua, hambatan ekspor dan impor antar negara anggota dihapuskan, sehingga arus perdagangan menjadi lebih lancar. Yang ketiga, custom union menerapkan tarif dan batasan eksternal yang sama dalam perdagangan negara non-anggota. Yang keempat, barang dari negara non-anggota hanya dikenakan satu kali bea masuk saat melewati perbatasan custom union, dan setelah itu dapat diperdagangkan secara bebas di dalam wilayah custom union tanpa tarif tambahan. Terakhir, custom union merupakan bentuk kerjasama yang lebih kuat dibandingkan kebijakan perdagangan bersama dan seringkali menjadi tahap awal menuju integrasi ekonomi yang lebih lengkap, termasuk penyatuan kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, serta kebijakan ekonomi lainnya. Di slide 4, saya akan membahas tentang tujuan custom union. Tujuan dari custom union adalah untuk mempermudah negara-negara anggota untuk berdagang secara bebas satu sama lain. Serikat pekerja mengurangi beban administrasi dan keuangan dari perdagangan, penghalang dan mendorong kerjasama ekonomi antar negara. Namun, negara-negara anggota tidak diberi kebebasan untuk membentuk kesepakatan perdagangan mereka sendiri. Negara-negara dari custom union biasanya menstrukturasi ekonomi domestik dan kebijakan ekonomi mereka untuk memaksimalkan keuntungan mereka dari anggota dalam serikat. Uni Eropa adalah custom union terbesar di dunia dalam hal output ekonomi anggotanya. Custom union menghasilkan penciptaan dan pengalihan perdagangan untuk membantu integrasi ekonomi. Selanjutnya di slide 5, saya akan membahas tentang efek custom union terhadap perdagangan. Salah satu dampak dari terbentuknya custom union bagi suatu negara adalah terciptanya keuntungan yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keuntungan statis dan keuntungan dinamis. Keuntungan statis yaitu keuntungan yang terjadi akibat turunnya pengeluaran dalam mengelola transaksi tersebut, seperti penghambatan biaya administrasi karena tidak ada lagi pegawai bea cukai, tidak ada lagi patroli di perbatasan, dan seterusnya. Keuntungan dinamis terjadi akibat adanya trade creation maupun trade division yang memberi kerugian dalam perdagangan, akan tetapi dapat trade creation telah membuka cakrawala baru dalam mekanisme perdagangan internasional berupa naiknya persaingan, spesialisasi faktor produksi tenaga kerja, teknologi baru, skala ekonomi yang meningkatkan rangsangan investasi. Di slide 6 ada kelemahan custom union. Custom union juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, berkurangnya kedaulatan ekonomi karena negara tidak bebas menerapkan kebijakan perdagangannya sendiri dan harus mengikuti kesepakatan bersama, termasuk dalam negosiasi dengan pihak luar. Yang kedua, pembagian pendapatan tarif tidak selalu adil antar negara anggotanya. Yang ketiga, kompleksitas pengaturan tarif bersama yang prosesnya rumit, mahal, dan menyulitkan negara untuk melindungi industri tertentu. Di slide 7 ada integrasi ekonomi.
Integrasi ekonomi mengacu pada kebijakan perdagangan diskriminatif, menurunkan ataupun melakukan penghapusan terhadap hambatan-hambatan, namun hanya pada negara-negara di dalam anggotanya saja. Integrasi ekonomi merupakan pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan seperti diskriminasi atau penyatuan politik yang terjadi antar dua atau lebih perekonomian negara. Di slide 8 ada manfaat integrasi. Integrasi ekonomi baik langsung maupun tidak langsung tentu akan membawa manfaat bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Antara lain, yang pertama, produk-produk semakin efisien dan memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga produk yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, produk meningkat akibat meningkatnya volume perdagangan. Yang ketiga, posisi tawar di forum internasional membaik sehingga memungkinkan meningkatnya volume perdagangan. Yang keempat, efisiensi produk semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan kompetisi. Yang kelima, kualitas produk dan faktor produksi semakin meningkat yang disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya di slide 9 ada kesimpulan. Custom Union merupakan bentuk kerjasama perdagangan untuk menghapus hambatan perdagangan antar negara, anggota, serta menerapkan tarif eksternal yang sama terhadap negara non-anggotanya. Kerjasama ini dapat meningkatkan arus perdagangan, efisiensi, dan daya saing ekonomi kawasan, namun juga memiliki resiko seperti berkurangnya kedaulatan ekonomi, trade diversion, serta kompleksitas kebijakan bersama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.